Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi di Flutter ya, yang link-link itu loh. Jadi pas misal ini diklik, kategori diklik, dia akan pindah ke halaman kategori. Jadi di Flutter ini ada dua metode ya. Cara ngelinknya ada dua metode. Yang pertama dia dalam bentuk name atau URL yang bisa kita hafal. Kemudian yang kedua dengan cara memanggil file secara langsung. Oke, kita praktekkan saja langsung ya. Yang pertama kita coba pakai yang name. Nanti akan saya jelaskan perbedaan antara yang name sama yang manggil nama langsung. Oke. Yang pertama kita lihat dulu di home view.js ini. Home dart ini. Oh iya, kalau kalian bingung tiba-tiba ada kode ini, kalian bisa tonton video yang sebelumnya karena ini videonya bertahap. Oke, langsung saja. Di home ini scaffoldnya kita tambahi material. Sorry, bukan di home tapi di main dartnya. Sorry, salah lagi. Di home.dart. Jadi home.dart ini ya. Oke, yang di sebelahnya main. Di sini kita tambahkan root. Nah, ini ada apa? List root yang akan kalian panggil nantinya. Yang pertama kita deklarasikan dulu yang slash. Jadi untuk halaman home-nya apa gitu, atau root URL-nya apa, atau indeksnya apa. Untuk indeksnya kita buat home view saja ya. Home view. Nah, kita caranya bukan kayak gini, tapi di sini kita buat build konteks, kemudian terserah nama variabelnya apa. Karena tidak saya pakai, jadinya saya pakai underscore saja. Home view. Nah, untuk home-nya kita hapus ini home. Kita ganti dengan initial root. Nah, initial root ini berfungsi untuk halaman pertama yang dibuka itu apa. Kita halaman yang dibuka buat home view. Kemudian kita tambahkan lagi di sini kategori. Scriptnya sama seperti yang di atas. Nah, kita panggillah si kategori tadi. Import kategori view-nya. Kita yang panggil view-nya ya. Kemudian di sini sesuai nama kelasnya, saya lupa. Ini kategori view. Oke, kita paste saja di sini. Nah, dia akan muncul di sini dan tidak ada error. Setelah itu kita tutup saja. Di bagian view-nya yang di drawer kemarin ini, bagian kategori ini buat dia bisa diklik dengan cara di list style-nya pakai on tab. Dia mempunyai model atau tipe data function ya, jadi pakai gini. Nah, bedanya yang sama dengan dan anak panah ini cuman satu baris. Jadi kalau kalian pengen buat dua baris, kalian bisa pakai yang seperti ini. Ini bisa dua baris, tapi kalau untuk ngelink saja saya kira cukup satu baris. Oke, dengan kita ketikkan scriptnya navigator of konteks, kemudian push named. Nah, ini yang kita namakan row URL ya, atau
Nah, tadi URL-nya apa? Ini kategori. Kita ketikkan di sini kategori. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah ngetik dan tidak ada error, bisa coba di-refresh halamannya dengan cara R besar ya, karena kita pengen reload semuanya, bukan satu halaman saja. Kita tunggu sampai dia reload. Kita coba klik pojok kiri atas, kemudian kita klik kategori. Nah, dia berpindah ke halaman kategori. Ini emulator saya gak lemot guys, jadi harap bersabar. Intinya dia sudah berpindah ke halaman kategori. Kenapa warnanya hitam? Karena banyak dosa mungkin ya, tidak masalah. Kita coba lihat file view dart. Karena dia kosongan, jadi warnanya masih hitam. Nah, kita ganti saja scaffold. Kemudian body ya. Bodinya kita kosongin saja dulu. Kita kasih app bar title-nya kita buat list kategori. Saya pengen warnanya merah, colors.red. Nah, sudah. Kita coba refresh lagi halaman kategori. Sudah jadi guys ya. Kalau di back dia kembali lagi ke halaman home. Ini agak sedikit lemot, jadi mohon dimaklumi ya. Semoga bisa kebeli lagi laptop yang lebih kuat, lebih cepat pakai emulator. Mungkin sampai sini ya guys. Kalau yang push named atau URL atau apa routing yang pakai URL yang bisa kita hafal. Oke, kemudian saya coba buat halaman kategori. Kita pakainya list view, children, text, list style, kategori satu makanan, on tab. Kita kosongin saja dulu on tab-nya. Kita kasih leading atau kasih icon seperti biasa. Circle avatar. Kita kasih icon apa ya, makanan ya, food, makanan iki restoran. Kita kasih warna merah juga. Kita reload, dipencet, kemudian pilih kategori, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jika warnanya tidak bagus, ini yang yang bunder-bunder ini loh, yang kayak tahu, jika tidak bagus bisa dikasih warna di circle avatarnya. Warnanya saya pengen yang mirip dengan merah, tapi mempunyai agak transparan sedikit supaya warnanya merah-merah, tidak terlalu merah kayak lipstick. Belum update ya guys, agak sedikit lemot. Nah, dia sudah ngupdate. Nah, warnanya kelihatan sedikit bagus lah, kayak lipstick anak muda, bukan lipstick orang tua. Oke, kita lanjut lagi ke navigasi yang pakai nama file langsung. Jadi kita buat dulu filenya apa. Di sini semisal saya buat detail, kategori detail itu ya.
kita buat seperti biasa, mempunyai view dan controller. Kita tutup yang tidak dipakai. Nah, seperti ini. Kita buat halamannya dulu. Bar title, text, detail, kategori. Bodinya kita kosongin saja dulu. Kalau sudah buat view-nya ini, kita pindah aja di controller. Nah, kita tutup lagi. Detail kategori controller, kita import di sini. Controller. Oke. Kita sudah mempunyai satu halaman lagi, detail kategori. Kalau sudah di bagian menu makanan, ketika on tab, kita lari ke navigator yang menunjukkan ke arah detail view dengan cara push. Jadi cukup push saja. Kalau tadi kan push named, kalau ini cukup push, kemudian kita buat material page root. Ini ya, dia yang required build context. Ini build context berarti build context buat underscore saja. Nah, ini langsung nama filenya. Tadi kan belum kita import, diimport dulu detail view dart. Oke, kalau kita sudah import, baru bisa kita panggil di sini. Atau kalian panggil dulu baru diimport, tidak masalah. Yang penting tidak ada kode error seperti ini ya. Di pojok kiri bawah ini kalian bisa lihat ada silang, warning, sama info. Jadi tadi kelasnya apa saya lupa, kita lihat lagi di detail view. Kalau lupa, kalau nggak lupa dihafalin nggak masalah. Detail kategori view kita copy. Kalau kalian lupa shortcut copy, bisa klik kanan, kemudian klik copy. Nah, kita masuk ke view lagi, kita paste di sini. Kalau kalian tidak tahu atau lupa shortcut paste, seperti ini bisa otomatis, kalian bisa klik kanan, kemudian paste. Nah, kemudian ditutup. Kalau sudah kita refresh, nah sampai makanan ini bisa diklik. Nah, dia masuk ke detail kategori. Terus apa faedahnya pakai push named sama push? Kok terlalu panjang yang push? Iya dong, dia akan manggil nama file langsung kalau yang push ini. Nah, jadi bedanya kalau yang push named tadi, yang ini contoh yang mana tadi? Yang di home view ya. Kalau yang ini tidak bisa dikasih parameter. Jadi misal kalian pengen ngasih parameter nama makanannya, di sini tidak bisa. Jadi kalau kalian buat detail view tadi tidak bisa. Jadi kalau pengen ngelempar parameter atau ngelempar variabel, kalian pakainya yang push. Oke, kita coba yang lempar parameter.
Aduh, kena flu aku. Oke, caranya kita deklarasikan dulu parameternya di sini dengan cara final, kemudian modelnya atau tipe datanya apa. Kita coba aja yang string nama makanan. Nah, ini nama variabel yang akan kita lempar nantinya. Kemudian detail kategori view this dot nama makanan. Jangan lupa kasih titik koma, guys. Kalau tidak nanti akan terjadi silang ya. Jadi kalian tidak bisa jalan. Oke, kita tampilkan aja nama makanan ini di tengah-tengah sini ya, atau di isinya inilah, di konten, di halamannya kita tampilkan. Oh, pakainya kontainer aja cukup kayaknya. Kemudian child, cara menampilkan dengan script widget dot. Nah, ini apa, nama variabel yang sudah kalian deklarasi di paling atas ini. Ini nama makanan, jadi widget dot nama makanan, dia akan tampil. Oke, kemudian di view yang kategori tadi, yang tulis kategori, di sini kalian boleh enter, boleh lanjut, boleh enter, boleh lanjut, terserah style coding kalian. Saya tidak memaksa, yang penting flow-nya sama. Ini ada variabel nama makanan, nah, dia bertipe data string atau bermodel string. Kita sebut apa ya? Tipe data atau model. Ya kalau kalian pakai JavaScript atau PHP, kita sebut aja tipe data ya. Kalau biasa pakai Java mungkin disebutnya model. Oke, nama makanan kita lanjutkan, misal nama makanan, nama kategori ya harusnya. Ya wes, siapa apa. Nama makanan, seafood. Oke, kita simpan. Seafood. Nah, seperti ini. Kita coba simpan. Kita gantilah seafood. Oke, kita back dulu. Nah, baru kita refresh. Kalau sudah, seafoodnya kita klik, dia akan tampil di sini seafood. Ya, karena emulator saya agak lemot, jadi ini ada 2 garis ya guys, kayak 2 garis biru harusnya. Oke, kalau sudah, kita akhiri dulu guys. Jangan lupa like dan subscribe atau komen. Mungkin kalian kurang jelas dengan penjelasan yang saya jelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian tutorial membuat routing di Flutter.